Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, yang mengatakan bahwa seluruh honorer akan kantongi NIP P3K. Apakah P3K paruh waktu? Nah, tentunya kita ingin mengetahui hal itu Bapak Ibu ya. Ini informasi yang dimuat oleh jpnet.com pada Jumat 9 Februari 2024. Nah, terkait dengan informasi ini berarti penuh harapan bahwa sebagaimana pernyataan Menpan RB Anas ini yang mengatakan bahwa seluruh honorer akan kantong ini P3K. Berarti dengan demikian bisa dijamin bahwa pada rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini, terutama untuk penuntasan honorer, dijamin 100% sebagaimana data honorer yang telah tertuang di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Hanya pertanyaannya, bagaimana dengan honorer lain yang belum terdaftar di dalam database BKN? Sementara disampaikan bahwa satu faktor utama yang menjadi pertimbangan pengangkatan honorer yaitu telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, untuk lebih jelas Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. jpnn.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait pernyataan Menteri Pan RB untuk seluruh honorer di tanah air Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa seluruh honorer akan mengantongi NIP P3K di tahun 2024 tahun ini. Satu pertanyaan, kapan realisasinya sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Menteri Anas tersebut? Nah, Bapak Ibu, Menteri Anas mengatakan jika mengikuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN, maka pengangkatan honorernya menjadi P3K tahun ini. Maka jelas dengan demikian bahwa sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, maka suatu hal yang wajar kalau Menteri Pan RB mengatakan bahwa di tahun 2024 tahun ini semua honorer mengantongi NIP P3K. Karena dalam pasal 66 tersebut dijelaskan dan ditegaskan bahwa penataan tenaga honorer maksimal Desember 2024. Artinya, semua honorer wajib tuntas paling lama akhir 2024 tahun ini. Pemerintah akan menuntaskan masalah honorer tahun ini, tegas Menteri Anas pada Jumat 9 Februari 2024. Dia menjelaskan bahwa penuntasan honorer sebagai mandat dari Undang-Undang ASN pasal 66 yang menyebabkan tenggat waktu penyelesaian hingga 31 Desember 2024. Itu jelas Bapak Ibu ya. Itu bukan hoaks, tetapi itu telah tertuang di dalam pasal 66 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI pada pertengahan Januari 2024 menyampaikan satu ketegasan bahwa penuntasan masalah honorer ini dimulai dengan rekrutmen calon pegawai negeri sipil 2024
dan P3K yang menyediakan alokasi gendut sekitar 2,3 juta formasi. Dikatakan alokasi gendut Bapak Ibu itu satu istilah karena jumlahnya cukup luar biasa, yaitu 2,3 juta. Jadi dari 2,3 juta formasi itu sebanyak 1,6 juta dialokasikan untuk P3K instansi pusat dan daerah, yang mana 1,6 juta ini adalah sesuai dengan data honorer yang telah tercover dalam database BKN. Maka suatu hal yang wajar kalau Menpan RB mengatakan bahwa di tahun 2024 tahun ini, semua honorer, terutama yang sudah terdata dalam database BKN, mengantongi NIP P3K. Menurut Menteri Anas, pemerintah menyediakan formasi khusus bagi honorer dengan kuota P3K 100%. Insya Allah, semua honorer yang masuk pendataan BKN dan telah terverifikasi, tervalidasi oleh BPKP akan diangkat dalam P3K penuh waktu maupun paruh waktu, kata Menteri Anas selaku Menpan RB. Menpan RB juga membeberkan konsep mekanisme seleksi P3K 2024 sebagai berikut. Jadi ini perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer ya, kira-kira bagaimana mekanisme ya atau konsep mekanisme seleksi P3K yang akan diberlakukan pada tahun 2024 tahun ini. Mekanismenya yaitu satu, pemerintah memberikan formasi khusus bagi honorer untuk jalur P3K. Mekanisme yang kedua, yaitu honorer yang melamar dan memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K penuh waktu. Ini jelas pada poin kedua Bapak Ibu ya. Honorer yang melamar dan memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, tentu sebaliknya Bapak Ibu, bagaimana jika honorer yang melamar tidak memenuhi lowongan formasi? Nah, tentunya dia dikemanakan? Apakah tetap paruh waktu atau bagaimana? Itu yang perlu kita ketahui untuk seterusnya. Yang ketiga, di sini juga disampaikan satu penjelasan bahwa honorer yang melamar tetapi tidak memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, supaya jelas, sekalipun P3K paruh waktu, ingat bahwa P3K paruh waktu itu juga adalah aparatur sipil negara atau ASN. Sama dengan P3K penuh waktu mendapatkan NIP yang sah dan resmi dari pemerintah. Hanya porsinya beda, P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Demikian dalam waktu pelaksanaan kerja, volume pekerjaan, dan segala hal lain yang ada hubungannya dengan P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Dan itu juga sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa antara P3K penuh waktu dengan P3K paruh waktu ada bedanya, misalnya dari sisi pelaksanaan pekerjaan dan volume pekerjaannya. Yang keempat, honorer yang diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu harus memenuhi syarat administrasi dan sesuai dengan kinerja. Jadi untuk pengaturan P3K penuh waktu dan paruh waktu ini, Menteri Anas mengatakan akan dibuat kebijakan mekanisme seleksi khusus dengan Permenpan RB. Demikian informasi Bapak Ibu. Semoga apa yang telah diinformasikan sesuai dengan informasi ini bisa sesuai dengan harapan Bapak Ibu ke depan bahwa semua honorer akan diangkat menjadi ASN P3K. Semua honorer 100% akan mengantongi NIP P3K. Tentunya P3K ada P3K penuh waktu dan ada P3K paruh waktu. Doakan kiranya semua Bapak Ibu honorer mencapai impiannya menjadi ASN P3K 2024 tahun ini. Terima kasih.